Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Jatinom serta rekan-rekan yang saya hormati. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pemaparan mengenai 7 jurus BK hebat oleh rekan kita Ibu Riana Anggraini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Laila Suartanti. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan mengenai 7 jurus BK hebat oleh Ibu Riana Anggraini, yang ketiga lain-lain, dan yang terakhir penutup. Marilah kita menjawab acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara yang kedua, pemaparan mengenai 7 jurus BK hebat oleh Ibu Riana Anggraini. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir di acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan anugerahnya pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di sini bersama-sama dalam acara kegiatan mengenai 7 jurus BK hebat. Nah, ini merupakan 7 jurus BK hebat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya yang hebat yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya. Mohon maaf sebelumnya, saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya ingin berbagi ilmu mengenai 7 jurus BK hebat yang sebelumnya sudah saya pelajari di BPGTK, di mana ada yang pertama jurusnya kenali potensi, kemudian kelola emosi, dan tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Langsung saja ya, teman-teman semuanya. Nah, untuk jurus yang pertama yaitu mengenai kenali potensi. Kenali potensi ini merupakan jurus yang awal, di mana berarti membantu peserta didik mengenali dan mengembangkan kekuatan dirinya, baik dari sisi minat, bakat, kepribadian, gaya belajar maupun cita-cita, dengan tujuan agar setiap siswa menjadi versi terbaik dirinya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menerapkan jurus ini di kelas 10E. Nah, di dalam kenali potensi ini mungkin nanti bisa menggali beberapa, yaitu diantaranya potensi intelektual, di mana kemampuan berpikir anak dalam memecahkan masalah. Kemudian ada potensi emosional, yang mana nanti ini membantu mengembangkan mengelola emosi siswa. Kemudian ada potensi sosial, yaitu di mana ini merupakan kemampuan berinteraksi dan membangun hubungan yang positif di antara siswa. Kemudian ada potensi fisik, di mana ini merupakan kemampuan membangun aktivitas siswa, dan yang terakhir ada kemampuan spiritual. Nah, di sini, ini beberapa manfaat guru menggali potensi siswa, diantaranya membantu menentukan strategi pembelajaran yang tepat dengan mengetahui salah satunya gaya belajar dan kemampuan. Nanti guru diharapkan bisa
memilih dan menyesuaikan metode pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian ada mengoptimalkan perkembangan siswa, di mana nanti dengan kemampuan ini guru dapat mudah untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa. Kemudian ada meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa. Di sini juga salah satunya dapat diketahui dengan mengembangkan potensi siswa. Kemudian membantu guru memberikan bimbingan karir yang tepat. Dan kemudian ada menciptakan suasana kelas yang inklusif. Kemudian ada membantu guru dalam penilaian yang lebih objektif dan holistik. Kemudian ada membantu guru dalam penilaian yang lebih objektif dan holistik. Nah, ini adalah contoh kemarin saya menerapkan menggali potensi siswa, di mana ini saya menerapkan kegiatan yaitu menggunakan asesmen. Nah, saya menggunakan asesmen di Aku Pintar. Jadi saya pakai resep. Nah, di sini nanti saya cari mengenai kepribadian. Nah, mengenai gaya belajar siswa. Kemudian nanti bisa beberapa asesmen yang mungkin teman-teman di sini butuhkan. Kemudian di dalam kegiatan ini saya juga menggunakan model yang namanya yang saya pelajari yaitu ARKA. Jadi saya memakai ARKA. ARKA itu salah satu bentuk aktivitas yang dimana di A-nya itu aktivitas, M-nya itu refleksi, K-nya konsep, dan A-nya aplikasi. Dan yang aktivitas yang saya lakukan adalah tadi sudah menggunakan aplikasi dari asesmen Isaac. Kemudian di sini siswa saya minta untuk memilih bagaimana kepribadian mereka atau nanti bisa menyesuaikan kebutuhan asesmen apa yang kita perlukan. Setelah siswa memilih minat kepribadian, kemudian siswa saya minta untuk merefleksikan. Jadi tadi angka, jadi R-nya merefleksikan, di mana saya meminta siswa untuk berdiskusi dan menggali makna dari kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian dilanjutkan siswa mempresentasikan dan membagikan tadi hasil dari asesmen yang sudah dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan selanjutnya siswa saya minta untuk melakukan kegiatan-kegiatan, yaitu di mana sebelum pembelajaran biasanya ada SBK, jadi ada kegiatan di tengah kegiatan itu biar tidak bosan, biasanya siswa ice breaking. Jadi nanti akan kita coba ice breakingnya. Oke, boleh. Terus lanjut ya. Nah, ini adalah jurus yang kedua. Jurus yang kedua ada kelola emosi. Jadi kelola emosi ini, kelola emosi adalah kemampuan seseorang untuk menyadari, memahami, dan mengendalikan emosi yang dirasakan agar dapat bertindak secara tepat dalam situasi. Kelola emosi ini sudah juga saya terapkan di kelas 11. Jadi kemarin selain saya mempelajari jurus itu, saya juga harus diberi tugas untuk mempraktekkan jurus yang sudah saya pelajari dengan metode yang namanya AK tadi. Jadi di sini, nah ini diharapkan dengan pengelolaan emosi. Jadi mungkin kalau untuk siswa SMA ya, kalau untuk siswa SMA dalam pengelolaan emosi, jadi biasanya guru itu diharapkan dapat mengetahui bagaimana kondisi emosi setiap siswa yang ada di kelas itu. Jadi biasanya ada istilah yang namanya nanti kan bisa melalui permainan atau juga kita membuat papan emosi. Jadi
Kalau yang biasanya ini lebih ke kelas kecil-kecil waktu mungkin Bapak Ibunya di SD mungkin biasanya ada yang emot, dikasih emot ketawa, dikasih emot sedih, senyum itu. Nah, dari situ nanti kita jadi lebih tahu mengenai emosi dan itu yang namanya social emotional learning. Jadi emosi ini juga membantu siswa ketika untuk salah satunya, jadi kita tahu karena siswa itu bagaimana emosinya, jadi kita lebih tahu dalam memotivasi mereka dalam belajar. Ketika emosi tidak stabil, siswa fokus dan termotivasi belajar mereka juga akan berkurang. Jurus ini mungkin untuk siswa SMA mungkin pendekatannya harus lebih ekstra karena mungkin salah satunya dalam jurus ini ada yang mungkin nanti diaplikasikan dalam misalnya kalau di kelas kita buat video dari wali kelas atau dari kelas-kelas bisa dibuat papan emosi. Kalau kemarin saya dapat tugas untuk membuat semacam papan emosi di mana di papan emosi itu nanti diberi nama setiap nama siswa atau nanti diberi karakter dari siswa itu seperti apa dan apa ya nanti bisa dikembangkan juga sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, kalau ini tadi merupakan contoh bentuk dari peta emosi. Jadi bisa nanti lebih dikembangkan, lebih disesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas masing-masing atau di sekolah kita bagaimana membentuk peta konsep emosi tersebut. Lanjut deh, ini untuk jurus yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi ini adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jadi di sini siswa diharapkan dapat istilahnya memiliki daya lenting. Daya lenting itu kemampuan siswa untuk bangkit kembali dari kegagalan, tekanan, kesulitan. Jadi kita memberikan siswa itu di mana yang namanya grow mindset. Jadi bukan fixed mindset. Jadi menumbuhkan pola pikir yang berkembang. Jadi grow mindset itu jadi lebih kita menekankan ke siswa kalau misalnya ada siswa yang saya tidak bisa matematika, tapi kemudian kita ubah pola pikirnya, misalnya kalau fixed mindset saya memang tidak bisa, tapi kalau kita grow mindset aku bisa belajar matematika kalau aku rajin belajar. Itu salah satu cara kita untuk teknik juga mengubah pola pikir siswa di mana menjadi pola pikir yang bertumbuh atau grow mindset. Nah, lanjut ini ada jurus yang keempat yaitu jaga konsistensi. Jaga konsistensi ini berarti membentuk kebiasaan positif yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus secara konsisten. Jadi bukan berdasarkan dipaksa atau sekedar hanya terpaksa, tapi memang dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini ada yang namanya kesadaran versus paksaan. Jadi setiap perilaku yang siswa itu lakukan mungkin secara teori atau yang saya jabarkan ini mungkin belum bisa secara maksimal dikembangkan. Misalnya kita melakukan siswa itu selalu memasukkan baju dan itu harus kesadaran siswa bukan karena paksaan. Bajunya dimasukkan, tapi itu sebenarnya kita mengubah pola pikir yang tadi bahwa itu menjadi suatu kesadaran bagi siswa itu sendiri. Jadi itu dilakukan secara sadar. Oh, kalau aku jadi siswa SMA Negeri 1 Jatinong, aku harus sadar bahwa di sini saya mempunyai komitmen sekolah di sini dan di sini ada tata tertibnya. Jadi salah satunya baju dimasukkan, datang tepat waktu. Jadi tidak karena adanya paksaan, tapi memang kesadaran dari siswa itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh
dari yang namanya dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten, yang dimana ini digambarkan di awal bahwa itu berpikir secara positif, tapi di akhir itu ada gambar dinosaurus yang dimana artinya pikirannya itu sudah tidak konsisten lagi. Jadi di awal beratnya kita ini olahraga lari misalnya, targetnya 10 km setiap hari dilakukan, hanya kita tidak ada konsisten. Jadi itu hanya semangat di awal, di akhirnya di mana kegiatan itu pasti baterainya lemah atau sudah tidak memiliki motivasi. Jadi sesuatu itu diharapkan dilaksanakan dengan yang konsisten walaupun, nah ini misalnya sehari misalnya saya mampunya hanya sejauh ini 1 km, jadi saya lakukan dengan konsisten di mana ini kegiatan yang positif. Jadi kegiatan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian, nah ini ada pesan dari kakak kita yaitu Kak Seto yang selalu muda. Nah, zaman now jangan mimpi punya anak yang penurut. Setuju nggak, Ben? Kita justru akan frustasi. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Nah, ini pejangan dari kakak kita Kak Seto. Dan yang selanjutnya ada jurus kelima yaitu jalin koneksi. Jalin koneksi ini pada dasarnya menjalin hubungan yang positif, empatik dengan sesama rekan guru. Nah, ini merupakan salah satu di mana kegiatan ini membangun hubungan yang baik antara guru dengan teman guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Jadi menjalin koneksi ini bisa juga dengan rumus dengan jam ya. Jadi memakai rumus ini dan juga salah satunya bentuk dari, nah ini tadi yang ditanyakan Bunda, bagaimana menjalin kerjasama dan bisa berkomunikasi. Salah satunya kita adalah menjadi pendengar yang aktif. Nah, dalam BK ada istilah yang jadi kita itu adalah mendengarkan aktif, di mana kita bisa mendengarkan siswa, bisa merespon pertanyaannya, kemudian merefleksikan, kemudian bisa nanti menyimpulkan apa yang diutarakan oleh siswa. Nah, ini juga bisa menggunakan teknik solet atau nah ini yang kedua adanya koneksi sebelum koreksi. Nah di sini ini ibaratnya kita diharapkan, salah satu ini adalah diharapkan kalau di guru BK itu kita diharapkan memiliki istilahnya ikatan dulu dengan siswa, memiliki dulu perasaan atau koneksi atau kecocokan juga dengan siswa sebelum kita memberikan layanan. Jadi sebelum kita memberikan layanan tadi kita harus istilahnya ada kecocokan dulu dengan siswa tersebut. Dan teknik yang digunakan bisa juga menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan tiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini sudah memasuki jurus yang ke-6. Sebelum masuk jurus yang ke-6, kita game sebentar ya. Oke. Kita praktekkan yang salah satu tadi, jaga konsistensi. Bisa berpasang-pasangan ya sebelahnya, bisa berpasang-pasangan belakang, bisa enggak duduk aja. Bisa switch dulu, switch siapa yang kalah, siapa yang menang. Nah, yang menang bisa menggenggam tangannya. Oke, sudah. Dan
Dan yang kalah silahkan merayu sebelahnya bagaimana membuka kanan itu. Mau dikasih hadiah atau diiming-imingi dikasih apa? Silakan. Tidak bisa? Itu kan kita berusaha merayu, tapi yang memegang kan tetap berkonsisten dengan apa yang dia pegang, dan itu salah satu contoh bentuk menjaga konsisten. Tidak konsisten berarti lanjut deh. Sekarang untuk jurus yang keenam, bangun kolaborasi. Nah, ini berarti bahwa kolaborasi ini bahwa guru BK itu tidak hanya sendiri. Nah, kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi, nah ini tadi membangun kolaborasi kerjasama. Jadi guru BK itu bukan berarti tadi sebagai yang utama atau tangan utamanya, tapi kita bekerja sama dengan semua lini yang ada di sekolah. Jadi misalnya kalau itu dibuat badan seperti ini, kita itu semuanya sama. Jadi antara guru BK, siswa, kemudian guru maper, itu semuanya ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini biasanya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan itu ada yang namanya nanti kolaborasi untuk mengetahui masalah. Jadi di mana di situ nanti kita memetakan setiap permasalahan yang ada di siswa. Misalnya perlu kita lakukan identifikasi masalah dulu, kemudian ada diskusi, atau misalnya setelah kita menemukan masalah kok ternyata masalahnya yang dihadapi dari siswa itu ternyata tidak bisa ditangani oleh dari pihak sekolah, mungkin kita nanti bisa yang namanya referral atau laporan kasus. Kemudian nanti semua kegiatan itu bisa dijadikan satu dalam bentuk dokumen. Nah ini memasuki jurus yang terakhir, yaitu menata situasi. Menata situasi berarti kemampuan guru atau konselor menciptakan suasana yang aman, nyaman, kondusif, dan menyenangkan bagi siswa. Dan ini tujuannya salah satunya untuk membangun rasa percaya antara guru dan peserta didik dan menciptakan kondisi yang aman, nyaman, menumbuhkan kesiapan dan menata emosional bagi peserta didik. Nah, salah satu menata situasi itu ada yang namanya kita berkolaborasi di tata kelola dari sarana prasarana situasi yang ada di sekolah atau lingkungan yang seluruhnya yang ada di sekolah, baik itu bangunan secara fisik atau lingkungan psikologis. Jadi menata situasi itu lebih kepada kondisi yang ada di sekitar sekolah atau lingkungan sekolah. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari Resul. Nah, sudah selesai. Terima kasih Bapak. Terima kasih rekan-rekan guru semuanya. Mohon maaf apabila yang dari saya sampaikan masih banyak kekurangannya, karena saya sendiri juga masih perlu banyak belajar dan kita terus bisa berkolaborasi. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Sekian,
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi mengenai 7 jurus BK hebat yang diberikan oleh Ibu Riana Anggreni. Acara selanjutnya yaitu lain-lain. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya mengenai materi 7 jurus BK hebat, silahkan, dipersilakan. Sebagai tidak hanya tempat untuk belajar akademik ya, tapi sekarang sudah bertransformasi menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi peserta didik. Nah, di dalam mungkin kode etik atau asas BK itu kan ada kerahasiaan dan lain-lain. Nah, menurut Bu Riana, apakah sekolah kita SMA Negeri 1 Jatinong itu sudah ideal dalam memfasilitasi murid untuk merasa aman menceritakan keluh kesah di sini? Terkadang kan kalau pas saya di BK itu kan ada, misal ya tadi kan ada Fitri atau kasus itu yang Alfa itu kan dia itu kan cuma nangis tapi nggak mau mencurahkan, atau mungkin karena ada saya, Pak Restu sama Mbak Laila ada 3 orang, apakah harus benar-benar one by one? Nah itu gimana kalau diimplementasikan ke 7 jurus BK? Terus yang kedua, itu kan baru pertama ya. Yang kedua, saya selaku guru mapel di sini kan juga ingin belajar juga tentang 7 jurus BK. Nah nanti untuk treatmentnya dari guru BK sendiri, Bu Riana dan juga Bu Laila itu bagaimana biar teman-teman guru mapel atau guru kelas yang ada di Semajat ini juga tetap bisa membantu sebagai tangan panjangnya BK mendampingi anak agar anak itu merasa nyaman dan terhindar dari istilahnya kayak intoleransi, bullying, atau bahkan malah kekerasan seksual. Begitu Bu Riana pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rinda. Tadi untuk yang namanya di sekolah kita ya, apa sudah kondusif dengan sudah belum untuk meneruskan. Nah, ini tadi di jurus ketujuh ada yang namanya menata situasi. Nah, menata situasi itu kan kita bangun tidak hanya dari setiap person yang ada di sekolah, jadi membangun juga yang namanya nanti kolaborasi bersama dengan semua rekan guru yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jadi misalnya ada siswa yang bermasalah, kemudian kita juga tadi sudah sedikit saya sampaikan bahwa kita perlu adanya menjalin kolaborasi di setiap. Nah, tekniknya juga tadi bisa juga dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi siswa itu lebih nanti biasanya tadi juga ada penekanan bahwa siswa itu dengan sadar bahwa dia ingin menceritakan apa yang setiap dia hadapi itu bukan karena adanya paksaan, tapi keikhlasan yang memang dia ingin bercerita. Jadi dalam proses konseling itu semuanya berjalan secara natural, tidak ada yang namanya kita memaksa siswa untuk menceritakan. Jadi misalnya tadi kalau dikaitkan dengan sosial emosional juga, kita kan sudah tahu di awal biasanya sebelum itu kita tanya dulu bagaimana suasana hatimu hari ini, bagaimana kondisimu hari ini, sehat, bagaimana kabarmu. Itu salah satu juga nanti kita yang tadi membangun, menjalin koneksi dengan siswa itu. Jadi semuanya itu terjalin menjadi satu. Kita berkolaborasi bersama-sama menciptakan situasi yang memang itu benar-benar kondusif dan tidak hanya dari BK maupun kesiswaan, tapi semuanya juga. Ibarat kata kalau misalnya kita yang dari BK, yang dari kesiswaan, yang dari wali kelas, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita tidak ada dukungan dari rekan-rekan yang lainnya juga. Itu juga sama saja menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, makanya dari sini saya ingin meminta bantuan dari rekan-rekan semuanya untuk kita bisa berkolaborasi setiap dalam menghadapi. Jadi kita juga bisa mendiskusikan bersama-sama, memecahkan, karena mohon maaf di sini saya juga baru belajar. Jadi kita setiap pengalaman yang berbagi pengalaman juga ya, setiap pengalaman untuk menghadapi atau bertemu dengan siswa dengan segala macam karakternya, bertemu dengan orang tua, itu juga merupakan salah satu bentuk pembelajaran tersendiri secara pribadi bagi saya, di
Di situ saya juga belajar bagaimana menghadapi bertemu dengan berbagai orang tua dan bagaimana karakternya. Terus kemudian tadi yang selanjutnya mengenai tips bagaimana untuk bisa bersama-sama menerapkan 7 jurus ini. 7 jurus ini sebenarnya saya yakin rekan-rekan guru semua yang di sini sudah menerapkannya di kelas. Jadi mungkin kita tidak sadar ya, mungkin kalau kita di kelas kita juga sudah membangun suasana yang menyenangkan, membangun suasana yang nyaman. Itu juga salah satu bentuk dari tadi yang bisa situasi tadi, menata situasi yang ada di lingkungan kelas. Jadi saya yakin semuanya sudah berusaha menjadi guru yang baik bagi setiap siswanya, berusaha untuk memberikan bimbingan atau memberikan pembelajaran yang positif. Nonton Bu Linda. Terima kasih. Penutup ya. Acara yang selanjutnya yaitu acara penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan siang hari ini, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.